Bisnis Edible Bird Nest atau EBN yang lebih dikenal secara umum sebagai sarang burung walet merupakan bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan besar bila semua syarat dan kondisi optimal terpenuhi. EBN merupakan komoditas ekspor tertinggi yang selama periode 2013 hingga 2020 mencapai 74,7% dari total ekspor subsektor peternakan. EBN rata-rata diekspor ke negara RRC yang merupakan negara dengan permintaan EBN terbesar dan nantinya digunakan sebagai bahan dasar berbagai barang konsumsi, misalnya makanan dan obat-obatan. Walet memerlukan kenyamanan pada tempat yang disarangi, dan kenyamanan ini bergantung pada banyak faktor. Kegagalan dalam pembentukan sarang buatan yang menyerupai keadaan dalam sebuah gua alami dapat membuat walet dan koloninya merasa tidak nyaman, berujung pada berpindahnya koloni walet ke tempat lain yang lebih baik. Dalam sebuah sarang walet buatan dilakukan rekayasa kondisi lingkungan, namun proses tersebut seringkali masih mengandalkan tenaga manusia tanpa penggunaan otomatisasi dan teknologi terkini. Keanekaragaman hayati dan kondisi topografi wilayah Kalimantan Timur dan Utara membuat daerah ini menjadi jalur lintas alami walet. Terdapat banyak sumber makanan bagi walet dengan sungai-sungai besar dan hutan, memberikan walet dan koloninya ekosistem yang tepat untuk hidup dan berkembang biak. Sarang walet buatan dikenal dengan istilah Swiftlet Farming House atau SFH. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis ini antara lain struktur geografis dan lingkungan alam sekitar dan ancaman terhadap sarang. SFH sebaiknya berada di daratan dengan menghindari daerah seperti perbukitan dan lembah yang memungkinkan terjadinya gempa sehingga lokasi SFH sulit ditemukan oleh walet. Pertimbangan lainnya adalah berbagai hal yang mungkin menjadi gangguan, seperti polusi udara dan bunyi, sehingga daerah pedesaan dan terpencil menjadi pilihan terbaik. Beberapa jenis hewan dapat menjadi ancaman bagi koloni walet dan bersifat merugikan bisnis EBN. Secara umum, hewan-hewan pengganggu yang paling sering ditemui antara lain adalah semut, toke, tikus, kecoa, burung hantu, dan kelelawar. Sejak masa lalu, berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi hama dengan cara membunuh atau mengusir. Cara yang paling umum dilakukan adalah menggunakan kimia pestisida. Pestisida dinilai efektif dan mudah dalam penggunaannya, serta memiliki dampak luas terhadap variasi hama. Walaupun demikian, pestisida memiliki dampak buruk terhadap kesehatan karena sifatnya beracun. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan menjadi 2 poin, yaitu diperlukannya sistem pemantauan berbasis IoT dan otomatisasi kontrol lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan langkah-langkah meliputi observasi, rancang sistem, eksperimen, dan evaluasi hasil. Ada beberapa penelitian sejenis yang menjadi ide penelitian ini. Penelitian pertama, membangun sebuah sistem meliputi pemantauan suhu dan kelembaban, otomatisasi mesin kabut, dan buka tutup pintu sarang, serta tampilan data di smartphone Android. Penelitian kedua dilakukan di Kabupaten Dumbu, Provinsi NTB, dan bertujuan untuk membangun sistem kontrol dan rekayasa kelembaban pasir pantai dan suhu dalam SFH, serta tampilan hasil pengumpulan data dari database ke web browser. Penelitian ketiga bertujuan membangun sistem yang meliputi pemantauan dan rekayasa suhu dan kelembaban ruangan, otomatisasi sistem audio berdasarkan waktu, dan sistem pemantau visual untuk memantau kondisi dalam ruangan tanpa perlu adanya kehadiran fisik manusia. Rancang sistem dalam penelitian ini menggunakan komponen sebagai berikut. Server yang menjadi bagian utama yang dibangun dalam sebuah mini komputer Raspberry Pi 3B+. Kelebihannya adalah tersedianya GPIO yang dapat diprogram termasuk beberapa macam port antar buka. Phase Repeller bertugas menghasilkan gelombang sine atau square dengan rentang antara 20 hingga 100 kHz. Keluaran gelombang diamplifikasi dan disalurkan ke Twitter bercorong dengan arah menghadap tanah. Fence Automation, sistem kerja pagar penutup yang dibuat dari aluminium ringan sebagai bingkai dengan lapisan kawat mesh.
Servo dikontrol dengan dua buah relay untuk rotasi clockwise dan counterclockwise. Audio automation, sistem aktivasi otomatis yang dibangun dari speaker berjenis tweeter dengan modul XPT8871 sebagai amplifier. Penghasil bunyi adalah STM32F4 Blackpill dengan tambahan modul SD card dan modul digital to analog converter. Temperature and humidity automation, sistem aktivasi otomatis untuk merekayasa suhu dan kelembaban ruangan menggunakan ultrasonic mist maker. Mesin ini dihubungkan dengan modul relay yang terhubung dengan suplai tegangan AC 220V dan ATmega 328P. Beberapa perangkat lunak yang digunakan antara lain adalah STM32Cube IDE menggunakan hardware abstraction layer atau HAL, Arduino IDE yang menggunakan bahasa C++ dan PuTTY untuk memprogram Raspberry Pi 3B+ lewat jaringan Wi-Fi dan protokol SSH. Sekian pemaparan rencana penelitian tesis saya. Saya berharap mendapat banyak masukan berupa saran maupun kritik. Terima kasih.